Gunanya untuk menangani pasien-pasien kanker. Jadi terapi itu bisa dioperasi saja, bisa operasi ditambah dengan radiasi, atau bisa operasi radiasi kemoterapi. Jadi bisa menggunakan 3 kombinasi. Oke, dikombinasi begitu ya. Di radiasi itu kan dia dilakukan di dalam suatu ruangan bunker yang dindingnya cukup tebal, pintunya cukup tebal, dan kita remote dari luar dinding. Banyak saya temui beberapa pasien yang ketika ingin dilakukan radiasi itu takut atau khawatir terutama tentang efek samping yang akan ditimbulkan oleh radiasi. Hai, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Kali ini kita akan ngobrol dengan teman saya Dr. Aslim Taslim, SP Ongkrat atau spesialis onkologi radiasi. Nah, kita mau nanya-nanya nih dok ya. Dr. Aslim, apa sih itu onkologi radiasi? Sepertinya ini kan tidak familiar banget ya. Ya, terima kasih Dokter Ica. Jadi onkologi radiasi mungkin memang agak jarang kita dengar ya sebenarnya. Tapi onkologi radiasi itu adalah suatu bidang ilmu yang memberikan terapi dengan menggunakan sinar pengion seperti sinar foton atau elektron. Gunanya untuk menangani pasien-pasien kanker. Jadi mungkin kita ketahui bahwa ketika ada pasien kanker biasa diterapi dengan operasi, misalnya ada tumor, kemudian dilakukan kemoterapi. Nah, salah satu modalitas yang lain itu adalah radiasi, dan ini dilakukan oleh dokter-dokter onkologi radiasi biasanya. Jadi jadi terapi itu bisa dioperasi saja, bisa operasi ditambah dengan radiasi, atau bisa operasi radiasi kemoterapi. Jadi bisa menggunakan 3 kombinasi. Oke, dikombinasi begitu ya. Pasien-pasien yang bagaimana aja nih yang bisa kita lakukan terapi onkologi radiasi? Ya. Jadi untuk pasien-pasien yang kita lakukan itu pada umumnya pasien-pasien kanker atau tumor. Tujuannya sendiri berbagai macam. Apakah dia tujuannya memang untuk definitif, untuk memang sebagai terapi utama, atau sebagai terapi tambahan, ajukan terapi, atau bisa juga sebagai terapi paliatif atau terapi suportif aja untuk meringankan gejala. Jadi kalau lebih jauh lagi penyakit seperti apa misalnya kan? Ya, misalnya pada pasien-pasien tumor-tumor pada nasofaring, stadium-stadium lanjut, itu terapi utamanya malah dilakukan radiasi. Contoh lain adalah pasien-pasien dengan keganasan pada kanker serviks atau kanker leher rahim. Itu salah satu terapi utamanya adalah menggunakan radiasi, bisa dikombinasi dengan kemoterapi. Pada pasien-pasien misalnya yang telah dilakukan pengangkatan payudara, itu biasanya radiasi berfungsi sebagai terapi tambahan supaya setelah dilakukan operasi diharapkan tumor itu tidak muncul kembali atau kembali lagi. Jadi dengan radiasi dan tanpa radiasi itu ternyata radiasi bisa mengurangi kekambuhan pada pasien-pasien kanker. Oke. Bagaimana metode? Misalnya nih pasien datang, apakah langsung berkonsultasi? Kalau konsultasi pun sistemnya bagaimana? Atau apakah harus dikonsul dulu ke dokter spesialis bedah tumor atau bagaimana? Ya, dok. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang di departemen radioterapi, kita biasanya memang menerima konsulan dari dokter spesialis. Sering kita menerima konsulan dari dokter spesialis THT, misalnya pasien-pasien tumor nasofaring, kemudian pada pasien-pasien obgyn dari dokter spesialis obgyn dengan pasien-pasien CA cervix dikirim, kemudian pada pasien dokter-dokter dari bedah onkologi,
biasanya pasien-pasiennya sudah dioperasi, ternyata ditemukan jumlah KGB-nya yang banyak atau stadiumnya lanjut, biasanya dilakukan terapi tambahan untuk radiasi. Kadang-kadang juga dari departemen mata, misalnya pasien-pasien anak yang post operasi, ternyata batas sayatannya itu positif misalnya, atau ditemukan tumor pada daerah saraf belakang, biasanya dilakukan radiasi. Ya, jadi pada kasus-kasus anak itu banyak kan pasien-pasien dengan tumor retinoblastoma biasanya. Ya. Oke. Nah, gimana cara kerja dari onkologi radiasi ini? Untuk kerja biasanya sih pada umumnya pasiennya itu dikonsulkan dulu ke kami, kemudian kami lakukan asesmen, lakukan anamnesis ulang pada pasien, apakah ini memang pasien indikasi radiasi atau tidak, itu dulu kan. Kalau misalnya memang ada indikasi, karena kadang-kadang memang ada pasien yang dikirim ini ternyata pasiennya belum indikasi, atau baiknya dilakukan kemoterapi dulu, kemudian dilakukan radiasi. Kita asesmen ulang. Kalau memang ini pasien anggap ini oke, ini setuju untuk dilakukan radiasi, ada beberapa langkah-langkah lagi yang harus dilakukan. Jadi pertama mungkin yang melihat dari lokasi tumornya, kemudian hasil pemeriksaan patologi anatominya itu apakah ini respon radiasi atau enggak misalnya kan, kadang-kadang ada seperti itu. Kemudian kira-kira manfaatnya juga ke pasien sampai di mana manfaat ketika kita melakukan radiasi. Nah, ketika dilakukan indikasi itu ada, biasanya pasien kita beri penjelasan dulu, utamanya itu menyangkut dari efek samping yang akan timbul ketika dilakukan radiasi. Itu paling penting, karena biasanya pasien kan harus kita edukasi baik-baik. Karena ketika menjalani radiasi juga pasien ini harus betul-betul mengikuti, karena kapan dia bolong-bolong otomatis akan mempengaruhi dari manfaat dari terapi radiasi. Jadi nggak mendapatkan hasil yang maksimal yang diharapkan ya? Ya, kan otomatis justru malah bisa tambah ganas misalnya tumornya kan, kalau misalnya memang dia berhenti di tengah jalan, itu bisa saja terjadi. Kalau untuk pesudahan sendiri ada beberapa tahap sebenarnya. Kalau tahapnya mungkin paling pertama kita lakukan CT scan dulu, jadi mirip dengan CT scan yang dilakukan di radiologi. Kemudian pasiennya kita, bahasanya itu delineasi ya, artinya kita gambar ini organ-organ yang mau disinar ini yang mana, organ-organ yang mau dilindungi ini yang mana. Nah, itu kita gambar satu-satu dalam bentuk 3 dimensi biasanya. Kemudian akan dibantu oleh software dari komputer. Setelah itu kita rencanakan radiasi. Nah, biasanya itu prosesnya sekitar bisa sampai 3 sampai 1 minggu biasanya sih. Proses radiasinya itu sendiri? Mulai dari persiapannya, mulai dari pemeriksaan laboratorium, misalnya ini ada mau digunakan kontras misalnya untuk radiologinya, kemudian menggambarnya butuh waktu bisa sehari juga kan, otomatis kalau terutama pada pasien-pasien daerah kepala, leher itu kan cukup banyak organ di situ. Kemudian menghitungnya lagi bisa ngambil sehari, ya jatuh-jatuhnya sih bisa 3 sampai, kalau memang pasiennya banyak di rumah sakit bisa sampai seminggu sebenarnya. Nah, setelah itu pasien datang untuk dilakukan radiasi, ini bisa setiap hari, Senin sampai Jumat, atau kadang-kadang ada beberapa yang sifatnya per minggu, tapi pada umumnya kalau pada misalnya contoh pada kasus-kasus tumor nasofaring atau kanker serviks, pasien datang Senin sampai Jumat selama 5 minggu biasanya kalau untuk pasien-pasien serviks misalnya. Kalau untuk pasien-pasien nasofaring bisa sampai 6 minggu lebih misalnya. Saya sendiri memang dulu waktu masih mahasiswa sih jarang melihat radiasi itu seperti apa. Tapi ternyata memang sekarang kemampuan komputer, perkembangan teknologi, dan safety dari alat itu sendiri sudah cukup bagus, dan terapi yang tidak bisa dihilangkan satu sama lainnya sebenarnya. Ya. Kira-kira ada nggak kemungkinan ini radiasi bisa memberikan dampak buruk kepada dokternya? Ya, betul. Jadi sebenarnya itu ya yang selalu menjadi pertanyaan. Wah, kalau radiasi ini aman nggak? Radiasi ini. Tapi kalau memang kita melihat justru dibandingkan dokter radiasi, dibandingkan dokter-dokter misalnya yang melakukan di cath lab atau di ruang operasi yang menggunakan si arm itu,
Ya. Justru mereka memiliki paparan yang lebih tinggi dibanding dengan kami, karena di radiasi itu kan dia dilakukan di dalam suatu ruangan bunker yang dindingnya cukup tebal, pintunya cukup tebal, dan kita remote dari luar dinding. Iya, iya. Jadi kita tidak bersentuhan langsung sama si alat itu, dan alat itu ketika mati kita masuk ya radiasinya udah hilang juga sebenarnya. Memang zaman dahulu ada, dan mungkin masih ada yang menggunakan radiasi menggunakan seperti kobalt, tapi kan sekarang komputer sudah canggih juga. Jadi untuk hal-hal seperti itu sudah sangat diminimalisir. Kecuali ada kecelakaan, betul-betul kecelakaan kerja yang yang kita masih di dalam, tiba-tiba alatnya udah tidak lihat kita masih di dalam, terus alatnya dioperasikan. Ya. Dan tiap minggu itu quality QA namanya ya, quality assurance. Jadi memang setiap minggu itu alat itu dicek apakah ini benar-benar aman buat pasien. Takutnya ini kita menganggap komputernya ini misalnya ini sekian 2 gray yang dikasih. Ternyata yang diterima sama si pasien itu 2 gray lebih. Kalau nggak nyampe mungkin aman ya. Tapi kalau lebih itu kan, nah setiap minggu bisa itu merusak sel yang sehat juga ya. Jadi setiap minggu ada phantom, dicek, kemudian oh ya benar ini dosis yang dapat sama pasien sama. Jadi harus selalu di kalibrasi lah. Kalibrasi, ya betul. Iya. Oke. Ada nggak pengalaman yang menarik selama menjalani pendidikan? Pengalaman menarik apa ya? Pengalaman yang tak terlupakan. Ada satu kasus yang pasien-pasien limfo ya, benar-benar saya kan ini dalam artian dari awal ini bisa nggak yang benar-benar sembuh nih pasien di sinar ini, terus tiba-tiba tanpa operasi misalnya, tanpa apa gitu bisa. Waktu saya sekolah kan saya mendapat pasien dengan limfoma maligna di MALT ya, marginal zone daerah mata. MALT namanya, yang di kelopak mata itu kadang-kadang dia ini itu kan biasanya terapi utamanya kan kebanyakan memang di rekomendasi untuk radiasi. Ini besar ini, aku pikir ini semua, tapi ternyata setelah 1 minggu sinar itu udah mulai ada perubahan, walaupun matanya agak-agak merah, konjungtivitis begitu kan, berair gitu, tapi ya memang itu salah satu efek samping radiasi yang sebenarnya akan bisa sembuh berangsur-angsur. Tapi saya lihat memang, ini memang ya apa ya, nggak dioperasi, nggak di ini, tumor di matanya itu kempes gitu, dan pasiennya ya senang begitu ya kayak begitu yang aku pikir. Yang saya pikir, oh ya memang sih saya pikir ini cuma sinar-sinar aja gitu kan. Orang bilang ini pasiennya disinar, nanti hitam-hitam, hangus atau gimana kan. Tapi ada efek kayak gitu nggak sih kalau udah dapat terapi radiasi ini? Ya, jadi memang ada efek samping dari radiasi, utamanya misalnya nih sinar-sinar daerah leher ya. Itu kan paling sering sih misalnya itu kulitnya kehitaman atau terkupas sedikit. Sebenarnya ada beberapa grade ya, tetapi sekarang dengan teknik misalnya teknik IMRT itu toksisitas itu bisa kita kurangi. Paling hitam dikit yang 2 bulan biasanya kulitnya udah membaik. Kadang-kadang juga misalnya dia susah, mulutnya kering, air liurnya nggak ada. Nah itu kan memang salah satu efek samping yang harus kita jelaskan sama pasien. Tetapi kalau memang ada efek samping seperti itu, biasanya diberikan obat-obat, misalnya obat-obat untuk mengurangi kekentalan air liur, dan dengan teknik yang ada sekarang ini, alhamdulillah pasien-pasien yang ini bisa dikurangi toksisitasnya. Kecuali memang kadang-kadang ada yang besar banget tumornya, yang sama sekali ini susah nih amanin organ ininya. Itu kadang-kadang jadi nggak ada pilihan, nggak mau ya. Jadi memang tergantung dari bagaimana tumor itu. Biasanya sih dokter akan memberikan inform concern dulu ke pasien ya, biar tahu juga ini tindakannya apa yang mau dilakukan, nanti efek sampingnya seperti apa, dan hasil yang kita harapkan nanti itu seperti apa ya. Kalau kemungkinan komplikasi dari radiasi ini ke pasien ada nggak? Jarang ya, kalau misalnya paling efek samping yang timbul pada beberapa kasus, misalnya pasien-pasien anak, misalnya kita sinar mulai dari kraniospinal ya, mulai dari kepala sampai tulang belakang ya, kadang-kadang ada gangguan hematologi. Nah itu yang harus memang sering dipantau. Biasanya memang kalau itu mencapai nilai-nilai kritis, ya kadang-kadang kita
di stop kalau memang bisa membahayakan sama pasien. Oke, tapi sejauh ini pernah nggak menemukan pasien akhirnya mengalami komplikasi sampai harus Selama ini sih nggak ada ya, maksudnya tidak ada sesuatu komplikasi yang sangat serius. Ya itu tadi paling hanya masalah efek samping yang timbul sama pasien. Yang mana efek samping ini masih bisa diatasi lah ya. Iya, masih bisa kita atasi. Dan kalau memang sangat berat, ya otomatis kemungkinan apakah itu terapi mau dilanjutkan atau tidak, itu aja biasanya. Ini kan juga bidang ilmu yang bekerja sama juga dengan bidang ilmu lain ya, kerja sama dengan spesialis lain. Ya, jadi memang sebenarnya penanganan pasien-pasien kanker itu membutuhkan suatu tim onkologi yang baik. Jadi misalnya tidak hanya dokter bedahnya saja, tidak hanya dokter hemato-onkologinya saja, tidak hanya onkologi, tapi justru melibatkan dokter patologi anatomi. Betul. Jadi ya biasanya sih memang kalau kayak di rumah sakit ada namanya tumor board meeting. Jadi memang ada satu pasien dibahas dari segi ini tergantung kasusnya. Misalnya pasien-pasien THT biasanya ada dokter THT-nya, ada dokter radiologinya juga malah. Atau pasien-pasien yang tumor-tumor otak kan. Jadi ada dokter bedah saraf, dokter sarafnya, ada, kemudian patologinya ada. Ini patologinya apa nih kira-kira nih, gitu kan? Masuk kategori apa? Kemudian radiasinya gimana? Terus dari dokter neuronya gimana? Gitu. Jadi memang betul-betul harus dijalankan oleh tim. Oleh karena itu, memang kedepannya baiknya memberikan pelayanan yang baik buat pasien-pasien kanker itu dibutuhkan tim yang cukup solid dan cukup kompak sehingga betul-betul pasien ini kita bisa informasi itu semua kita bisa dapatkan. Ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi lebih efektif pengobatannya ya, untuk pasiennya. Ada pesan-pesan nggak buat masyarakat yang mungkin sedang dalam kondisi sakit saat ini dan membutuhkan terapi onkologi radiasi, biar masyarakatnya tahu apa sih yang mungkin mereka harus persiapkan? Oh ya, mungkin dari saya ini saran buat misalnya ada keluarganya yang memang direncanakan radiasi atau mungkin pasiennya sendiri direncanakan radiasi oleh dokter yang menanganinya. Radiasi itu salah satu modalitas atau salah satu terapi yang sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah mulai digunakan memang pada pasien-pasien kanker yang memang diindikasikan untuk dilakukan radiasi atau sinar. Nah, banyak saya temui beberapa pasien yang ketika ingin dilakukan radiasi itu takut atau khawatir terutama tentang efek samping yang akan ditimbulkan oleh radiasi. Misalnya ada pemikiran seperti itu, maka di sini saya berusaha meluruskan bahwa kemajuan teknologi di bidang kanker itu cukup sangat berkembang pesat. Kemajuan alat-alat di bidang onkologi radiasi dan terutama untuk mengurangi efek samping radiasi itu sekarang sudah cukup baik dibanding dengan tahun 90-an dulu. Sebenarnya tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu terlalu cemas. Memang ada efek samping yang bisa timbul dari radiasi, tetapi efek samping yang timbul itu sudah bisa diminimalisir dan ketika ada hal seperti itu tentunya akan diberikan terapi untuk mengurangi efek samping tersebut. Yang kedua, mungkin malah ketika mungkin khawatir dan ketika direncanakan untuk radiasi dan misalnya ini kita menolak untuk dilakukan radiasi, kemungkinan efek lain atau hal yang tidak diinginkan itu bisa timbul lebih besar lagi. Jadi pasti tentunya dokter memiliki pertimbangan tersendiri dan tentunya dari beberapa pilihan yang mungkin ada banyak, tapi pasti dokter akan memberikan pilihan yang paling terbaik buat pasiennya ya. Betul. Oke dok, terima kasih banyak atas waktunya. Dokter Aslim. Nanti setelah ini akan kembali bertugas ke Makassar ya? Iya, ke Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Rumah Sakit Unhas. Ini baru aja selesai, jadi fresh, masih fresh ilmunya. Ya, selamat bertugas, semoga ilmunya bisa bermanfaat nanti di sana ya.
Oke, kalau kalian ada yang mau ditanyakan mengenai onkologi radiasi, boleh komen-komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.